Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Arifatul Aini di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Namun sebelum itu kita juga harus tahu tentang kompetensi dasar dan apa yang harus kita capai dalam pelajaran ini, serta kita harus juga tahu tentang peta konsep pembelajarannya. Untuk yang pertama kita mulai dari definisi kebutuhan. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu kebutuhan dan perbedaannya dengan keinginan itu sebenarnya apa. Kebutuhan itu biasanya jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia tersebut. Nah, dari definisi kebutuhan dan keinginan, maka kita bisa tarik kesimpulan apa itu pengertian kebutuhan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke inti masalah ekonomi. Sebenarnya apa sih inti masalah ekonomi itu? Yaitu jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya sangat terbatas. Contohnya kita sebagai manusia tentunya mempunyai beberapa atau banyak sekali kebutuhan yang ingin kita penuhi. Namun tidak semua kebutuhan itu dapat kita penuhi. Nah, apa sih penyebab dari kebutuhan manusia itu sifatnya tak terbatas? Nah, coba kita perhatikan satu persatu slide berikut ya. Yang pertama yaitu sifat asli manusia. Sifat alami manusia yaitu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ia miliki. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan setiap manusia itu berbeda-beda. Semakin tinggi pendapatan manusia, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kita yang hidup di era globalisasi tentunya akan sangat membutuhkan yaitu kemajuan teknologi. Semakin maju tingkat teknologi maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhinya. Yang berikutnya yaitu perdagangan internasional. Perlu kalian ketahui perdagangan internasional itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan manusia. Yang terakhir yaitu demonstrasi efek. Tak jarang seseorang akan mengikuti cara berpakaian dan penggunaan barang-barang bermerek berupa misalnya seperti tas, sepatu, jam tangan, itu hanya untuk terlihat sama dengan orang-orang yang dikaguminya. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam kebutuhan manusia. Macam kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Contohnya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu juga merupakan kebutuhan yang sangat penting, namun jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia tersebut. Contohnya seperti telepon dan sarana angkutan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah. Contohnya seperti perhiasan dan juga mobil mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan juga sekunder terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang mengedepankan gengsi saja. Yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik kita, misalnya seperti makan, berolahraga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh rohani kita. Contohnya seperti bersosialisasi, berekreasi, dan juga beribadah. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu.
Kebutuhan menurut waktunya itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang contohnya seperti kebutuhan akan makan dan juga obat bagi orang yang sakit. Yang kedua yaitu kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan di masa yang akan datang contohnya seperti menabung dan juga berinvestasi. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi misalnya seperti kursi roda untuk orang yang tidak bisa berjalan dan juga alat bantu dengar untuk orang yang tidak bisa mendengar dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan bersama, contohnya seperti kebutuhan akan fasilitas umum seperti tempat ibadah, pasar, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada pekerjaan, adat istiadat, agama, lingkungan, dan ekonomi. Nah, itulah yang perlu kita ketahui tentang kebutuhan manusia. Di video selanjutnya kita akan membahas alat pemuas kebutuhan. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.